semuanya, hari ini aku akan share dari Sermon Pastor Berry di Pesta Gelora Cinta Aba yang memandang persatuan di tanggal 11 Juni hari Minggu yang lalu. Di sini Pastor share tentang dua hal yang menutup mulut kekuatan neraka. Yang pertama adalah ucapan syukur. Seringkali kita mengucap syukur pada saat kita melewati hal-hal yang indah, pada saat kita mendapatkan blessing, pada saat kita naik posisi jabatan atau kerjaan kita lagi bagus. Tapi seringkali juga kita, bahkan aku sendiri pun juga masih sangat-sangat belajar gitu, bagaimana hal-hal kecil yang terjadi aku juga masih mau mengucap syukur. Karena kenapa aku bilang aku belajar gitu, karena aku dengan background kerja yang ketemu banyak orang dan harus menyesuaikan dan harus benar-benar sangat challenging gitu ya. Itu menurutku sangat luar biasa prakteknya gitu. Memang sebagian orang menganggap hanya ucapan syukur kok gitu, hanya sangat simpel kok. Tapi percaya deh, saat kita praktekin, saat kamu ngelakuin, itu benar-benar gak simpel dan berat. Justru saat kita mengambil tindakan yang terlihat simpel dan kita mau melakukannya dengan hati, di situ Tuhan tuh berperkara gitu dalam hidup kita. Dan yang gak simpel itu bikin setan justru ingin bungkam dari hidup kita gitu. Kita baca di Yohanes 6 ayat 6-7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya kita dapat memberi makan orang-orang itu?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Kita garis bawahi bahwa di sini Tuhan yang bertanya kepada Filipus, bukan Filipus yang bertanya kepada Tuhan. Tuhan tahu gak sih tempat beli roti? Tahu banget. Toh dia adalah juru selamat, toh dia adalah maha pencipta, maha tahu gitu. Dan aku punya contoh yang diberikan pastor kemarin. Saat kita ingin berkat, baik itu jodoh, kerjaan, posisi yang Tuhan janjikan di hidup kita, tapi saat kita belum dapat, saat kita dijanjikan, kita tuh sebenarnya jangan senang dulu. Dan bahkan ketika janji Tuhan itu belum terjadi di hidup kita, belum kita terima blessingnya, kita tuh tanya gitu, ada gak sih ingredients yang hilang dari hidup kita itu saat kita nunggu blessing itu. The issue-nya tuh bukan di Tuhan lagi, tapi adalah di kita sendiri gitu. Bagaimana respon hati kita saat kita belum dapat berkatnya Tuhan gitu. Kita tahu juga Tuhan tuh sangat setia, janjinya Tuhan gak pernah berubah. Tapi saat kita nunggu berkat itu, kita cek ada gak sih yang hilang dari hidup kita, ada gak sih ingredients yang hilang dari hidup kita gitu. Dan pastor tuh mengatakan seperti ini, your promise, your blessing cannot be taken, but your faith, your character can be lost gitu. Jadi artinya di sini mau gak sih kita ngambil sikap, ngambil tindakan ketika berkat itu belum datang, kita justru makin lebih beriman sama Tuhan, kita justru makin percaya sama Tuhan gitu. Kita nggak ngeraguin dia jadinya, karena balik lagi gitu, the issue-nya tuh bukan di Tuhan lagi, tapi di kita sendiri. Dan aku mau katakan juga bahwa masalahnya itu adalah di kita yang kadang seringkali suka ragu sama janjinya Tuhan. Padahal Tuhan sangat jelas dengan janji-janjinya dia. Di sini juga dikatakan di Yohanes 6 ayat 5-11. Kita balik lagi ke cerita yang awal. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Artinya terjadilah mujizat yang hanya dengan 5 roti, 2 ikan semua tercukupi. Bahkan 5.000 orang yang hadir semuanya mendapatkan makanan gitu. Artinya Tuhan mengambil tindakan mengucap syukur kepada Bapa atas setiap apa yang terjadi. Terjadilah mujizat yang sangat-sangat sebenarnya kita semua sangat mengharapkan gitu. Karena pertama, respon Tuhan adalah mengucap syukur untuk setiap apa yang terjadi. Yang kedua,
poin yang kedua adalah tentang percaya. Di sini di Lukas 8 ayat 49 aku akan singkat bagaimana di sini terjadi kisah Tuhan membangkitkan orang mati, yaitu anaknya Yairus. Ya, di sini tuh Tuhan bilang ke Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu selamat. Tetapi respon sekelilingnya Tuhan, respon sekeliling tetangganya Yairus adalah menertawakan Tuhan. Karena kenapa? Di sini warga situ tuh melihat hanya dengan mata jasmani, gitu, nggak pakai hati, nggak pakai iman yang percaya bahwa Tuhan tuh sanggup melakukan hal mujizat, membangkitkan orang. Akhirnya apa? Tuhan membangkitkan anak dari si Yairus itu. Terjadilah kebangkitan pada orang yang mati. Mungkin secara manusia memang berat untuk bisa kita mengambil tindakan percaya gitu. Apalagi yang terjadi di kisah Yairus, anaknya tuh sudah mati, tapi Tuhan bilang percaya saja. Tuhan bilang percaya saja. Tuhan percaya saja. Anakmu selamat. Dan akhirnya Yairus percaya kepada Tuhan gitu. Percaya, melihat sendiri bahwa anaknya sudah dibangkitkan, dan disitulah terjadi mujizat yang diharapkan. Jadi aku mau katakan, untuk setiap apa yang terjadi di hidup kita masing-masing, kita harus lebih percaya untuk setiap apa yang kondisi saat ini mungkin nggak lagi bagus. Dan misalkan contoh, kita berdoa gitu untuk teman kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, tetapi hasilnya justru malah lebih parah, lebih sekarat. Di sini respon hati kita tuh mau ngambil apa? Apakah kita masih tetap terus percaya sama Tuhan, atau kita justru malah jadi semakin ragu gitu untuk setiap apa yang terjadi. Jadi sharing Pastor Berry yang lalu sangat membuat aku sangat terberkati, sangat membuat aku makin belajar gitu dengan apa yang aku lihat gitu. Bahkan aku sendiri pun sedang mengalami yang namanya mujizat dari hal percaya gitu. Bahwa ketika Tuhan mengatakan go dan percaya, aku sempat agak ragu gitu. Tetapi akhirnya ketika aku nurut dengan apa yang Tuhan bilang, aku mendapatkan sebuah blessing, aku mendapatkan sebuah jawaban atas setiap masalahku gitu. Aku benar-benar sangat speechless gitu, bahwa Tuhan tuh sangat-sangat memperhatikan kita, sangat-sangat menggenggam tangan kita gitu. Even kita di dalam lembah kekelaman, Tuhan cuma mau kita mengucap syukur dan percaya. So itu aja yang bisa aku share. Semoga 2 poin ini sangat memberkati kita semua yang mendengarkan. Dan terima kasih untuk setiap teman-teman yang mau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan kesaksian ini. Terima kasih, God bless you.